Kata-kata kafaro ini yang berasal dari kata kafaro ini mengalami ideologisasi, saya menyebutnya. Jadi dari dunia pertanian kemudian masuk dunia teologi. Nah, itu kan berarti mengalami ideologisasi, saya menyebutnya begitu ya. Nah, kafir di sini maksudnya adalah menyembunyikan kebenaran. Surat Al-Baqarah ayat 6 ini seringkali menimbulkan kebingungan. Saya sendiri mengalami kebingungan dalam memahami ayat ini cukup lama. Karena apa? Karena tidak melibatkan konteks sosiohistoris ketika ayat ini diturunkan. Tidak juga melibatkan ayat-ayat yang lain yang sesungguhnya memiliki kaitan erat dengan yang dimaksudkan oleh ayat ini. Kalau kita memahami konteksnya, kemudian kita mengkoneksikan ayat ini dengan ayat-ayat yang lainnya, maka kita akan mendapatkan pengertian yang justru akan sangat jelas ya. Pengertiannya juga akan sangat membantu kita dalam menjalankan aktivitas dakwah, aktivitas menyampaikan kebenaran kepada banyak orang, sehingga kalau kita ditolak oleh mereka atau mereka tidak mau menerima kebenaran yang kita sampaikan, kita sudah punya referensinya. Referensinya adalah ayat ini. Innalladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatu wa lahum adzabun adzim. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang kafaru, kafir sapa mereka. Ini dari kata kafaro. Ingat-ingat ini diserap ke dalam bahasa Inggris, tidak diserap ke dalam bahasa Indonesia karena ya mengikuti aja kafir kalau bahasa Indonesia. Tetapi ini diserap ke dalam bahasa Inggris. To cover artinya adalah menutupi atau menyembunyikan. Maka kita punya itu bed cover. Ingat-ingat ya, kafaro itu diserap ke dalam bahasa Inggris, to cover, menutupi atau menyembunyikan. Kenapa? Kata-kata ini sesungguhnya adalah kata-kata yang maknanya sangat teknikal. Sebelum Islam datang sudah ada kata kafaro, artinya adalah menutupi. Kemudian membentuk kata kafirun. Kafirun itu artinya adalah orang yang menutupi. Orang yang menutupi di sini kemudian terspesifikkan ya, fokusnya adalah petani. Jadi orang yang menutupi ini adalah petani. Menutupi apa? Kok sampai petani itu disebut dengan kafirun? Jadi petani ini diantara pekerjaannya adalah menanam biji-bijian. Biji-bijian itu ditanam. Cara menanamnya adalah tanah dilubangi, kemudian biji dimasukkan. Nah, agar biji ini tidak dimakan oleh unggas itu bisa burung. Kalau di tempat kita ini banyak ayam misalnya. Agar biji-bijian ini tidak dimakan oleh unggas, tidak dimakan oleh burung, tidak dimakan oleh ayam, maka harus ditutup. Nah, menutupi itulah ya awalnya itu aktivitas teknis saja. Di dalam Al-Qur'an masih ada kata ini, kata yang berasal dari kata kafaro ini, bentuknya bentuk isim fa'il jamak, itu ada di surat Al-Hadid ayat 20. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurum bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Nah, ini dia nih. Kamatsali ghaitsin a'jabal kuffara nabatuhu. Nah, di sini nih ada kata-kata al-kuffar, bentuknya jamak. Jamak kata kafirun, petani. Al-kuffar di sini artinya adalah para petani. Para petani itu sampai terkagum-kagum pada tanaman mereka itu, ya. Kamatsali ghaitsin a'jabal kuffara nabatuhu. Karena tanamannya ini kena air hujan kemudian tumbuh dengan subur. Nah, ini membuat para petani ini merasa senang sekali karena punya tanaman yang hijau, yang subur. Nah, itu adalah makna teknikal, tapi cuma satu di dalam Al-Qur'an. Yang lain kata-kata kafaro ini yang berasal dari kata kafaro ini mengalami ideologisasi, saya menyebutnya. Jadi dari dunia pertanian kemudian masuk dunia teologi. Nah, itu kan berarti mengalami ideologisasi, saya menyebutnya begitu ya. Nah, kafir di sini maksudnya adalah menyembunyikan kebenaran.
Kalau menyembunyikan kebenaran berarti adalah mengingkari kebenaran. Makanya kafir seringkali diartikan dengan ingkar. Saya baca sekali lagi, innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang kafaru, menutupi, menyembunyikan, mengingkari, maksudnya mengingkari kebenaran, menutupi kebenaran, menyembunyikan kebenaran. Kebenaran itu konteksnya apa? Konteksnya adalah kebenaran yang ada pada Nabi Muhammad, yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Implikasinya jadi begitu. Nah, orang yang demikian itu, orang yang sebenarnya sudah tahu bahwa Muhammad ini adalah Rasulullah. Kenapa kok begitu? Ini kalau ahlul kitab ya, al-Yahud wan Nasoro. Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu dulu tidak mau menerima kebenaran, tidak mau menerima Nabi Muhammad sebagai utusan Allah karena mereka sebelumnya sudah berkoar-koar. Mereka berkeyakinan bahwa Nabi atau Rasul yang terakhir itu akan lahir dari golongan Yahudi atau golongan Nasrani. Mereka sudah sering mengatakan, bahkan mengancam pada musuh-musuh mereka yang kalau mereka bertengkar itu mereka terdesak, mereka mengatakan, awas nanti kalau Rasul yang terakhir itu datang maka kalian akan kami hancurkan. Jadi mereka berharap Rasul yang terakhir ini akan menjadi pemimpin mereka yang kemudian akan mengalahkan musuh-musuh mereka. Dan sekali lagi mereka yakin bahwa Rasul yang terakhir ini berasal dari keturunan Ishak, garis keturunan Ishak. Tetapi ternyata Rasul yang terakhir ini berasal dari garis keturunan Ismail, Nabi Ismail. Maka kemudian mereka menolaknya karena bukan berasal dari kubu mereka. Ini yang menyebabkan mereka jadi kafir. Maka innalladzina kafaru sawaun, iku khobar inna ya, iku sawaun alaihim a'angzartahum am lam tungzirhum la yu'minun. Sawaun, sama saja, alaihim, atas mereka, a'angzarta, apakah memberikan peringatan sapa engkau, hum ing mereka, am lam tungzir, atau tidak memberikan peringatan sapa kamu Muhammad, hum ing mereka, la yu'minuna, tidak beriman sapa mereka. Ini mau dikasih khobar lagi juga boleh nih. La yu'minuna, iku tidak beriman sapa mereka. Nah, ini kalau kita menghubungkan dengan ayat-ayat yang lain sesungguhnya banyak sekali. Misalnya kita buka halaman 2, juz 2 itu ada alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Surat Al-Baqarah ayat 146. Ini yang saya ceritakan tadi, yang saya sampaikan tadi, alladzina, utawi orang-orang yang ataina, telah memberikan sapa kami, hum ing mereka, memberikan ing alkitab. Saya sudah sampaikan alkitab ini sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, kitab, buku ya. Iku ya'rifuna, mengenali sapa mereka, alladzina dari kata arofa, kemudian membentuk kata yang lain-lain ya. Arofah misalnya, wukuf di Arofah. Kemudian ma'rifat ya. Kemudian apalagi ta'aruf. Nah, ta'aruf itu sering diartikan dengan pacaran, kenalan maksudnya ya. Ya'rifuna, telah mengenali sapa mereka. Mereka mengenali sapa mereka, orang-orang ahlul kitab itu, hu ing Nabi Muhammad, orang-orang yang kami telah berikan kitab kepada mereka, sesungguhnya telah mengenali Nabi Muhammad. Kama ya'rifuna, sebagaimana mereka mengenali ing abna'ahum, anak-anak mereka sendiri, anak-anak laki-laki mereka sendiri. Ini juga diserap ke dalam bahasa Indonesia. Abnaun berasal dari kata ibnun. Ibnun itu di Indonesia misalnya Muhammad Nasih bin Muzakir. Berarti Muhammad Nasih anak lelaki, Muzakir. Ya, ibnun, abnaun. Jadi ini sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Ingat-ingat, ibnun, bin. Nah, itu sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Jadi orang-orang yang tadi itu masuk kategori ahlul kitab tadi, orang-orang yang telah diberikan kitab, mereka sesungguhnya telah mengenali mereka sebagaimana mereka telah mengenali anak-anak mereka sendiri. Saya misalnya mengenali anak saya. Misalnya anak saya yang pertama dengan anak saya yang ketiga, karena sama-sama lelakinya, suaranya mirip, tetapi tetap ada perbedaannya. Mereka bisa membedakan, apalagi kalau dengan orang lain pasti mudah membedakannya.
Jadi gambarannya sampai segitu detailnya. Misalnya saya tahu anak saya yang pertama itu kalau ditunjukkan kakinya aja saya sudah tahu. Di kakinya ada tanda lahirnya. Misalnya ada tanda lahir hitam di tumitnya. Nah, saya tahu. Jadi kalau saya melihat kakinya aja saya sudah tahu bahwa itu adalah anak saya. Tetapi walaupun mereka sudah tahu, sudah mengenali Nabi Muhammad itu, tapi mereka menyembunyikannya. Wa inna fariqam minhum, wa inna fariqan, dan sesungguhnya segolongan minhum di antara mereka, khobar inna, ini harus di khobar nih, iku layak tumuna, sungguh menyembunyikan sapa mereka, fariqan, menyembunyikan ing al-haqqo, kebenaran, wahum, sedangkan utawi mereka, nah ini tadi ini fariqam minhum layak tumuna al-haqqo, hak. Nah, ini diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hak. Hak lawannya kewajiban, tapi konteksnya berbeda ya. Hak di situ artinya macam-macam memang. Hak yang di sini adalah hak yang kebenaran ya. Wahum, sedangkan utawi mereka iku ya'lamuna, mengetahui sapa mereka. Merekanya siapa? Fariqon itu. Ya'lamuna berasal dari kata alima, bentuk kata ilm. Ilmun itu, ilmu itu artinya adalah pengetahuan. Maka di dalam ayat ini kita sudah bisa menemukan ada berapa ini kata yang diserap ke dalam bahasa Indonesia? Alkitab, ya'rifuna, abna, kemudian al-haq, ya'lamun. Ada 5 kata yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Nah, tadi ini berarti padanan kata kafaro adalah katama. Katama ini juga mudah kita ingat karena kita sudah sering mendengarnya. Itu kita ingat ada sifat wajib Nabi, sifat mustahil Nabi. Sifat wajib Nabi adalah sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sebaliknya sifat mustahilnya adalah kizib, khianah, kitman, baladah. Kitman itu berasal dari kata katama. Berarti kalau mau kita substitusikan tadi innalladzina kafaru, berarti menjadi innalladzina katamu. Jadi begitu. Innalladzina katamu sawaun alaihim a'angdzartahum am lam tungdzirhum la yu'minun. Mereka sudah tahu, tapi mereka tidak mengakuinya. Nah, maka mau kamu beri peringatan, mau tidak kamu beri peringatan, maka mereka tidak akan mau menerima kebenaran bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya mereka akan mencari-cari argumentasi untuk mendelegitimasi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Mereka mengatakan bahwa Muhammad adalah majnun misalnya. Muhammad ini adalah orang yang kerasukan jin ya. Nah, misalnya ada ayat lagi yang lain, di banyak ayat yang lain itu bisa kita temukan, misalnya di juz 2 juga masih di halaman ketiga itu innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyannahu linnasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Itu di ayat 159 surat Al-Baqarah. Ini masih termasuk tadi orang-orang yang menyembunyikan kebenaran. Kemudian mana lagi? Masih ada lagi innalladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi tsamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar, dan seterusnya. Ini adalah informasi-informasi mengenai orang Yahudi, orang Nasrani yang mereka itu hobi untuk menyembunyikan kebenaran. Di antara yang disembunyikan sekali lagi adalah sifat-sifat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mereka sebenarnya sudah tahu, orang yang sudah tahu, tapi kemudian karena kepentingan tertentu, nah ini kepentingannya apa ini? Nah ini yang harus kita cari nih, ya kepentingannya apa? Mereka itu tidak mau mengakui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi karena mereka hasad. Kok yang diberikan karunia sebagai Nabi kok Muhammad, kok bukan kami gitu. Misalnya di surat Al-Baqarah ayat 109. Langsung dibuka ini agar kita langsung bisa mengetahui argumen-argumen palsu mereka itu ya. Argumen mereka ya tidak ditunjukkan tetapi ini dibongkar oleh Allah. Wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. 109 ya Al-Baqarah.
hasadam min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amri. Ini adalah argumentasi bagi kita, maksudnya kita diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala mereka itu tidak mau menerima kebenaran. Karena apa? Karena ini wadda katsirun. Wadda itu kemudian membentuk kata mawaddah. Mawaddah itu sering diartikan dengan cinta. Yang dimaksudkan adalah menginginkan. Jadi kalau orang mencintai itu adalah orang yang menginginkan. Jadi orang yang mencintai seseorang itu yang menginginkan agar orang yang dicintai itu menjadi istrinya, menjadi suaminya, misalnya gitu ya. Wadda menginginkan. Siapa yang menginginkan? Katsirun, kebanyakan min ahlil kitabi, dari golongan ahlil kitab, menginginkan lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaron. Bacanya harus begitu nih. Satu rumpun kata ini, ada satu frase ini. Bahkan ini satu kalimat ya, harus dibaca utuh dulu. Jadi maf'ulnya panjang ini. Menginginkan lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaron. Kemudian kita artikan satu persatu. Lau yarudduna, seandainya atau kalau mereka mengembalikan. Rodda yaruddu ini masuk ke dalam bahasa Indonesia menjadi murtad. Misalnya murtad itu adalah bahasa Arab yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Lau yarudduna, seandainya memurtadkan sama mereka, berarti begitu ya artinya, mengembalikan sama mereka. Jadi orang murtad itu adalah orang yang tadinya sudah Islam kemudian kembali kafir, konteksnya begitu. Walaupun sekarang juga digunakan dalam konteks orang yang tadinya Islam, ya orang sudah Islam sejak lahir misalnya kemudian jadi tidak Islam, nah itu namanya murtad juga. Padahal kan dia tidak pernah kafir sebelumnya, tapi juga disebut sebagai orang yang murtad. Lau yarudduna, seandainya bisa mengembalikan sapa mereka kum ing kalian, ini ahlul kitab ya merekanya, mim ba'di imanikum, dari sesudah keimanan kalian. Ba'du ya, ba'da itu sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, apa itu? Salat ba'diyah. Nah, dari sesudah imanikum, mim ba'di imanikum, dari sesudah iman kalian. Iman tentu saja sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kuffaron, hale sebagai orang-orang kafir. Kenapa kok mereka menginginkan agar kalian kembali tidak mengikuti Nabi Muhammad? Berarti hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Hasadan karena hasud ya, kalau bahasa Indonesia ini hasud dia itu. Hasud itu maksudnya iri dengki, min indi anfusihim, dari sisi diri mereka sendiri. Anfus itu berasal dari kata nafas. Nafas itu artinya adalah jiwa, diri. Dalam bahasa Indonesia nafas. Orang yang bernafas itu berarti orang yang punya jiwa. Orang yang hidup itu bernafas. Ini maka mengartikan anfus, nafas jadi mudah, nafsu jadi mudah, min indi anfusihim, dari sisi diri mereka sendiri, min ba'di ma tabayyana. Ini diulang lagi kata-kata ba'da, ba'du, dari sesudah kejelasan, min ba'di ma tabayyana, dari sesudah jelas. Ma-nya ini ma masdariyah namanya. Jadi ma masdariyah itu adalah ma yang bisa atau yang membuat kata-kata sesudahnya. Kata sesudahnya harus dibikin jadi masdar. Tadinya begini, mim ba'di ma tabayyana ya tabayyanu tabayyunan, berarti tabayyunil haqqi. Artinya begitu, lahum bagi mereka, mim ba'di ma tabayyana, dari sesudah menjadi jelas, lahum bagi mereka. Apa yang jelas? Al haqqu, kebenaran. Tadinya dari sesudah jelasnya kebenaran bagi mereka. Ingat-ingat ya, cara menjadikan kata-kata sesudah ma masdariyah itu berarti dijadikan sebagai masdar. Ini bukan ma mausul ini, tetapi adalah ma masdariyah. Kemudian seterusnya ya. Tetapi yang mau kita bahas ini, apa penyebab orang-orang kafir itu tidak mau menerima kebenaran berupa Nabi Muhammad adalah Rasul yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena mereka hasad. Kok yang diberikan karunia sebagai Rasul itu adalah Nabi Muhammad? Ini kalau ahlul kitab. Ini orang-orang kafir Makkah, maka saya termasuk orang yang setuju bahwa alladzina kafaru itu, apalagi kalau kita melihat sejarah bahwa surat Al-Baqarah ini diturunkan di Madinah. Kalau diturunkan di Madinah berarti kan juga sudah melewati fase Makkah yang Nabi menghadapi orang-orang kafir seperti Abu Jahal dan Abu Lahab. Berarti Abu Jahal, Abu Lahab masuk di situ, orang-orang Makkah masuk di situ, orang-orang yang ada di Madinah yang di dalamnya adalah ahlul kitab Yahudi dan Nasrani di sana juga masuk. Nah, sekarang kalau orang-orang yang musyrik, ya, orang-orang di Makkah itu siapa itu? Nah, ini yang ada di surat Az-Zukhruf, coba dibuka surat Az-Zukhruf ayat 31. Wa qalu lauda nuzzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini adzim. Mereka tuh kepingin agar Al-Qur'an itu diturunkan dari golongan mereka, dari orang-orang yang mereka anggap lebih mulia. Mereka mengatakan begini, waqalu, dan mereka berkata, ini orang-orang kafir Makkah ini mengatakan nih, laula, mengatakan titik dua tanda kutip buka, laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim, titik tanda kutip tutup. Tadinya ayat ini kalau omongan kita yang biasa tidak berbentuk puisi yang indah ini seperti yang dimiliki oleh Al-Qur'an itu begini, laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulin azimin minal qaryatain, tadinya begitu. Tapi kalau begitu kan jadi gak enak ya susunannya. Nah, tapi karena Al-Qur'an ini adalah kitab sastra di atas sastra, maka jadinya begini. Laula nuzila. Mengapa tidak diturunkan? Apa yang tidak diturunkan? Nah, nuzila ini sudah pernah kita kaji sebelumnya, berasal dari kata nazala, kemudian membentuk kata nuzul. Di Indonesia ada nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Berarti laula nuzila, kenapa tidak diturunkan? Jadi kalau kata nazala kemudian membentuk kata nazala, nazala itu artinya turun. Kalau nazala menurunkan, tambahi mekan. Kalau dibuat pasif jadi nuzila, awalnya didomahkan, sebelumnya dibaca kasroh, ini nuzila, nazala, nuzila. Tadinya nazala jadi nuzila, ya. Mengapa tidak diturunkan? Apa yang tidak diturunkan? Hadzal Qur'anu, Quran ini ala rajulin, kepada seorang lelaki, azimin, yang mulia, yang agung, minal qaryataini, dari dua qaryah, dua kampung, ya, bisa Makkah dan Taif ini yang menjadi rujukan mereka itu. Kenapa tidak diturunkan Al-Quran ini kepada orang yang menurut mereka adalah orang yang mulia dari dua kampung ini, gitu. Tetapi kemudian diskakmat oleh Al-Quran, ahum yaksimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatil liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Disekakmat ini oleh Al-Quran, ahum yaksimuna rahmat rabbik. Jadi kenabian itu kan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kok mereka ngatur-ngatur gitu kira-kira? Ya, ahum, apakah utawi mereka iku yaksimuna, membagi sapa mereka orang kafir Makkah ini, ya, membagi ing rahmat rabbika, rahmat Tuhanmu. Nah, Allah menegaskan nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Nahnu utawi kami, aku Allah maksudnya, iku qasamna, membagi sapa aku Allah, bainahum, di antara mereka, membagi ing ma'isyatahum, penghidupan mereka, fil hayati, di dalam kehidupan ad-dunya, yang di dunia ini, fil hayati dunya, di dalam kehidupan dunia. Cukup sampai di sini ini, ya. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa orang-orang kafir Makkah itu adalah orang-orang yang tadinya itu mempertanyakan kenapa kenabian itu tidak diberikan kepada orang yang mulia, orang yang lebih mulia lah dibandingkan Nabi Muhammad pada saat itu dalam pandangan mereka. Kenapa kok diberikan pada Muhammad gitu? Sebelumnya kan sudah ada orang yang dianggap hebat-hebat. Kenapa kok Muhammad? Kenapa kok enggak kami? Nah, gitu. Maunya begitu, ya. Nah, inilah yang menyebabkan mereka tidak mau menerima kebenaran.
Kalau orang sudah a priori di depan atau mereka sudah punya tujuan-tujuan tertentu, karena kita bisa juga mendapatkan fakta sejarah ini, fakta sejarah tentang Abu Jahal ini. Abu Jahal ini adalah orang yang mulia, dia adalah pimpinan suku, dia adalah kepala suku Makhzum, Bani Makhzum ya, kepala Bani Makhzum. Ini kan orang hebat. Nah kemudian kok disuruh ikut Muhammad? Nah dia nggak mau, karena apa? Karena dia punya kepentingan. Kepentingannya adalah mempertahankan pengaruhnya. Kalau dia mengikuti Muhammad maka pengaruhnya akan hilang. Kira-kira begitulah ya. Di kampung kita kan juga begitu. Kalau kita diminta untuk mengikuti seseorang, berarti kan kita harus mengikuti apa saja yang dia kehendaki. Kemudian pengaruh kita akan hilang. Atau sebaliknya, ya akan ada orang yang diminta untuk mengikuti kita, nggak mau. Kenapa? Karena pengaruhnya akan hilang. Nah kalau kita menerima kebenaran, ya mestinya tidak begitu. Kalau orang-orang itu menerima kebenaran yang kita sampaikan, mestinya mereka tidak bersikap keras kepala begitu. Itu adalah pelajaran bagi kita agar bisa menerima keadaan kalau kita tidak diterima oleh orang-orang tertentu di daerah-daerah tertentu misalnya, karena mereka punya kepentingan. Maka ya kita harus memiliki strategi yang canggih ya, agar kita diterima oleh banyak orang. Kebenaran-kebenaran yang kita sampaikan itu diterima. Nah ini ya orang-orang itu, orang-orang di Makkah atau di Madinah pada saat itu takut kehilangan pengaruh mereka. Misalnya pemimpin tadi suku Bani Makhzum, Abu Jahal, itu namanya bukan Abu Jahal tadinya, namanya adalah Amr bin Hisham. Ini adalah salah satu orang yang sebenarnya didoakan oleh Nabi agar masuk Islam. Tetapi yang masuk Islam adalah Umar bin Khattab. Jadi ini ada Umar, ada Amr. Ya Allah, semoga salah satu Umar itu masuk Islam. Ternyata yang sesuai dengan doa Nabi adalah Umar bin Khattab. Amr bin Hisamnya ini tidak masuk Islam karena ini adalah tokoh ya. Kalau tokoh ini masuk Islam, wah Islam bisa jadi kuat gitu harapannya. Tapi kok Nabi Muhammad waktu itu doanya ya cuma salah satu ya. Mungkin sudah dikalkulasi kalau salah satu saja masuk Islam itu sudah mantap gitu. Ya, Amr bin Hisham ini adalah orang yang juga mengetahui bahwa Muhammad ini memiliki kelayakan jadi seorang rasul. Jadi pernah nih Amr bin Hisham ini saya jelasin dulu ya. Amr bin Hisham ini adalah orang yang sangat cerdas. Oleh karena itu dia jadi kepala suku. Dan dia menjadi anggota Darun Nadwa. Darun Nadwa itu kalau di Indonesia semacam DPR atau lebih pasnya lagi adalah MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Disitulah pengambilan keputusan dilakukan. Ya. Keputusan-keputusan strategis yang berkaitan dengan suku Quraisy itu di Darun Nadwa itu. Nah, para anggota Darun Nadwa itu biasanya berusia di atas 40 tahun. Tetapi Amr bin Hisham ini sudah menjadi anggota Darun Nadwa pada usia kira-kira 25 sampai 30 tahun. Saya sering menyampaikan karena ada referensinya di kitab-kitab klasik itu dijelaskan bahwa Amr bin Hisham ini disebut sebagai anak muda yang kumisnya aja belum tumbuh tetapi sudah menjadi anggota Darun Nadwa. Kenapa? Karena dia cerdas sekali, memiliki kemampuan untuk melahirkan strategi yang canggih. Nah itu hikmah namanya. Jadi orang yang pintar, yang kemudian bisa membangun strategi yang canggih, itulah orang yang bijak. Misalnya gimana? Misalnya gini ya, ini bedanya orang pintar sama orang bijak. Orang pintar itu tahu bahwa Al-Quran itu kebenaran dan harus dibaca oleh semua orang. Maka kemudian hanya mengatakan kita semua harus membaca Al-Quran sehari minimal 15 juz atau sehari minimal 4 atau 3 surat misalnya. Suratnya Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Kemudian tambah Al-An'am misalnya. Nah, kalau begitu ya mungkin bisa dikatakan akan banyak orang yang kemudian merasa keberatan. Tapi kemudian ada orang yang tahu nih, wah ini kalau orang disuruh membaca 4 surat, 3 surat ya pasti nggak mau. Diajak membaca Al-Quran nggak mau. Maka kemudian diciptakanlah formula tahlilan. Yang membaca Al-Qurannya itu cuma bagian depan Al-Fatihah, kemudian
surat Al-Baqarah sampai Al-Muflihun, kemudian ujung surat Al-Baqarah amanar rasulu atau lillahi ma fis samawati wa ma fil ard itu. Kemudian habis itu lompat ke belakang. Lompat ke belakang kemana tuh? Bukan lompat dulu ya, itu ada ayat kursi dulu ya. Juz 3. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dan seterusnya. Kemudian lompat ke ujung Al-Qur'an, hampir ujung, kulhu 3 kali. Kenapa kok kulhunya 3 kali? Karena ada satu hadis, walaupun hadisnya ini banyak dikritik ya, banyak dikritik validitasnya, tetapi sebagian mempercayai bahwa ini adalah sabda Rasulullah. Suatu ketika Nabi Muhammad sedang bersama dengan Ali dan sahabat-sahabat yang lain, Nabi bikin sayembara, siapa yang bisa membaca Al-Quran paling cepat? Kemudian Ali dalam waktu sebentar sudah mengatakan, saya Rasulullah, saya sudah membaca 1 Al-Quran. Nah, loh kok cepat sekali? Loh iya, bukankah engkau pernah mengatakan bahwa Qul huwallahu ahad itu nilainya sama dengan sepertiga Al-Quran? Saya sudah membacanya 3 kali. Nah, berarti dengan membaca Qulhu 3 kali saja itu sudah sama dengan membaca Al-Quran. Ini idenya di situ. Kemudian dilanjutkan dengan Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Itu membaca gitu aja, seperti kendang ya kan, seperti gendang. Jadi depannya ada, tengahnya bolong, tapi ada tutupnya di belakang gitu. Seperti gendang berarti, seperti gendang, seperti beduk. Nah, itu namanya bijak, orang yang bijak, karena sudah tahu umatnya ini tidak akan mampu melakukan sesuatu yang seberat itu, maka diciptakan formula yang ringan yang membuat mereka jadi tertarik. Nah, ini adalah orang yang bijak ini. Abul Hakam ini mampu menciptakan strategi-strategi yang membuat Quraisy ini tidak kalah dalam olimpiade. Kalau pada saat itu perang ya, kalau bahasa Yunaninya olimpiade. Jadi perang bagi masyarakat kesukuan di Arab itu ya kayak olimpiade, mereka perang antar suku itu. Nah, kemudian karena kehebatannya itu dia disebut sebagai Abul Hakam. Abul Hakam itu orang yang punya hikmah, orang yang cinta pada kebijaksanaan. Al-hikmah itu kan artinya kebijaksanaan. Filosofia, berarti sesungguhnya Abul Hakam itu artinya adalah filosof. Jadi Abul Hakam ini adalah orang yang tidak hanya pintar, tapi juga memiliki kebijaksanaan tinggi. Tapi kemudian gara-gara dia tidak mau kehilangan pengaruhnya, khawatir kehilangan pengaruhnya, dia tidak mau mengikuti Nabi Muhammad. Maka dia oleh Nabi Muhammad dijuluki sebagai Abul Hakam. Ini karena tindakannya yang ini tidak sesuai dengan julukannya. Suatu ketika Nabi Muhammad sholat di dekat Ka'bah, kemudian oleh dia ditimpuk kotoran hewan. Nah, inilah yang kemudian dia mendapatkan julukan bukan Abul Hakam, kemudian disebut sebagai Abu Jahal. Ya, bapak kebodohan. Kalau tadi itu bapak hikmah, bapak kebijaksanaan atau cinta pada kebijaksanaan, kalau ini cinta pada kebodohan. Karena dia menutupi kebenaran, maka disebut sebagai Abu Jahal, orang yang cinta pada kebodohan. Nah, orang yang begini kan tidak bisa diharapkan keimanannya. Maka Al-Quran mengatakan, innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jelas sekarang, ya kan? Jadi kita memahami ayat ini jelas sekali. Maka kalau kita memahami ayat Al-Quran, itu tidak bisa cuma 1 ayat saja. Yang sering saya katakan, saya ulang-ulang. Kalau kita memahami ayat Al-Quran hanya sepotong saja, sepenggal saja, maka kita harus yakini bahwa yang kita tarik itu adalah kesimpulan yang salah. Kita harus berusaha untuk mengkoneksikannya dengan ayat yang lain, dengan hadis Nabi, dengan sejarah kehidupan Nabi, perjalanan perjuangan Nabi. Baru kita kalau sudah bisa demikian, maka kesimpulan yang kita tarik insya Allah adalah kesimpulan yang mendekati kebenaran. Karena kita tidak boleh juga mengklaim bahwa yang kita tarik itu adalah kebenaran yang mutlak, tidak. Karena yang punya kebenaran mutlak itu, ya, kebenaran mutlak itu adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, karena mereka telah menutup diri itu, maka kemudian dikunci sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi bukan Allah tidak ada apa-apa kemudian mengunci, tidak, karena mereka telah menutup diri tadi itu, telah menutupi kebenaran, maka kemudian mereka dikunci oleh Allah sekalian gitu. Khotama, mengunci mati. Khotama itu khatam. Khatam kalau sudah berakhir kemudian ditutup. Nah, itu khatam namanya, khatam Al-Quran. Nah, maksudnya apa khotama ini? Mengunci mati, menyegel.
menutup, kemudian mengunci, dan kemudian disegel. Itu. Siapa yang mengunci mati? Allahu Allah. Ala qulubihim, atas hati-hati mereka. Berasal dari kata qalaba, qalbun itu artinya yang berbolak-balik. Jadi hati itu yang berbolak-balik, tadinya cinta jadi benci, tadinya iya jadi tidak misalnya. Itu ditentukan oleh hati. Suasana hatinya sangat menentukan. Tadinya mood jadi enggak mood. Itu ala qulubihim, khatamallahu ala qulubihim, atas hati-hati mereka. Diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kalbu, tetapi kalbu itu di dalam bahasa Arab ada lagi, kalbun itu artinya anjing, maka harus hati-hati ya. Khatama telah mengunci mati siapa Allahu Allah ala qulubihim, atas hati-hati mereka, wa ala sam'ihim, dan atas pendengaran mereka. Ini juga diserap ke dalam bahasa Indonesia, disimak misalnya, simaklah baik-baik apa yang saya katakan. Nah, tetapi kadang-kadang menyimak itu juga tidak dalam konteks ini, tidak dalam konteks berbicara, tidak dalam konteks suara, tetapi disuruh menyimak. Ini, simaklah ini, simak ini, halaman sekian misalnya. Padahal arti aslinya simak itu berasal dari kata sami'a, sami'a yasma'u, sam'an ya. Kemudian membentuk kata sima. Nah, kemudian dalam bahasa Indonesia jadi simak, simaklah, wa ala sam'ihim, dan atas pendengaran mereka. Kemudian ditambahkan lagi wa ala absarihim, dan iku atas penglihatan-penglihatan mereka, hisyawatun utawi tutup. Jadi mereka melihat kebenaran itu seolah-olah tidak melihat kebenaran karena sudah tertutup. Sudah tertutup. Wa ala absarihim hisyawatun. Nah, karena yang demikian tadi itu walahum adzabun azim. Walahum, dan iku bagi mereka adzabun utawi siksaan azimun yang berat, yang agung, artinya aslinya yang besar. Jadi mereka nanti akan mendapatkan siksaan yang besar karena mereka sudah mengetahui kebenaran tetapi mereka tidak mau menerima kebenaran itu. Nah, di dalam ayat ini ada berapa kata ini yang diserap ke dalam bahasa Indonesia? Khotama, satu, khatam tadi ya. Qulubihim, kalbu, hati artinya. Sam'un, simak. Wala absarihim hisyawatun walahum azab, azab ya. Azab, kemudian azim. Mau kita cocok-cocokkan, azim itu agung artinya, yang besar. Azab yang agung. Kalau azim tidak dimasukkan ke dalam bahasa yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia, berarti ada 4 kata yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kalau azim dimasukkan, berarti ada 5 kata yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Maka sekali lagi, memahami Al-Quran itu tidak sulit-sulit amat. Karena sudah ada banyak kata yang diserap ke dalam bahasa Indonesia, sudah lazim dalam kosakata kita sehari-hari.